tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Tergantung kita sebagai manusia, iman kita tuh seberapa besar sih. Yakin apa enggak gitu kita ya? tuh seberapa, iman tuh kan artinya yakin. Jadi kalau betul, kita yakin, ketika kita punya mimpi, setinggi apapun mimpi pasti terwujud. Kayak saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah Sobat AMDK, kembali lagi dengan Putra Abu Muhammad Duyono Kusain Al-Jambi, yaitu dengan Bang Rio. Masih dalam acara Menjelajahi Nusantara Bermuamalah Syariah, yang mana pada kali ini Bang Rio telah bersama salah satu pengusaha yang sangat terkenal sekali di kota NTB. Siapapun kenal, mulai dari warung-warung kecil sampai pejabat-pejabat kenal semua dengan beliau. Nah, Sobat AMDK, kita kenalan yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bang siapa nih? Dengan Bang Haji Riki. Bang Haji Riki. Cuma Riki saja namanya? Ya, Riki saja. Riki Hartono Putra. Nah, Riki Hartono Putra. Nah, Sobat AMDK, Bang Rio dapat informasi ini bukan dari satu orang saja, tapi dari banyak orang. Ternyata tadi kita lagi makan saja, ada polisi kenal juga sama Bang Riki. Masya Allah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan Bang Rio nih. Kenapa Bang Riki bisa sangat terkenal di kota NTB ini? Emang Bang Riki ini siapa sih? Kerjaannya apa sih? Selain jadi pengusaha, kok bisa dikenal banyak orang? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haji Riki Hartono Putra. Jadi saya sekarang saya seorang wirausaha. Jadi saya usaha dari 2011 lalu, itu counter HP dari nama Riki BlackBerry sampai sekarang nama Riki Smartphone. Insya Allah 2021 jadi rikimall.com dan Riki Mall. Nah, terus habis itu berjalannya usaha, alhamdulillah saya juga aktif di kegiatan sosial dan organisasi-organisasi. Kerja saya 2016 mendirikan Riki Hartono Foundation, itu yang aktif kegiatan dari rumah tahfiz, ada yayasan juga, yayasan yatim, itu kurang lebih 120 anak yatim dan duafa yang ada di sana. Dan saya ada rumah tahfiz sekarang udah hampir 100 hafiz yang lahir dari rumah tahfiz itu. Allah. Itu Bang Riki sendiri yang bangun? Iya, itu jadi ceritanya begini. Dari 2016 itu saya sekarang menjadi CEO NTB Mall juga. Jadi saya kemana-mana sharing tentang perjalanan jatuh bangun bisnis saya. Jadi namanya bisnis itu, bedanya bisnis sama kerja, bisnis itu jatuh bangun itu biasa. Jadi emang kadang dulu ada pernah kena tipu 50 juta, 300 juta sampai 2 miliar. Pernah itu? Pernah. Masya Allah. Jadi memang itulah kalau pengusaha bedanya gitu. Masya Allah. Kadang pengusaha tuh ada uang banyak, ada uang tidak ada uang sama sekali juga pernah. Masya Allah. Itu Tapi bedanya. luar biasa tadi Riki Foundation. Ya. Itu kegiatan sosialnya membangun rumah tahfidz. Ya, rumah tahfiz sama yayasan yatim. Yayasan yatim. Jadi bukan yayasan yatim. Jadi saya ada yayasan, jadi sekolah anak-anak yang kurang mampu dan anak-anak yatim di sana sekolah non formal. Jadi ngaji di sana, habis sekolah formal dia ngaji. Itu gratis. Gratis. Masya Allah. Kalau boleh tahu yang rumah tahfidznya namanya apa, Bang? Saya kerjasama sama Ustadz Yusuf Mansur, kebetulan Wisata Hati Lombok. Wisata Hati Lombok. Ya, jadi ceritanya dulu ada kisah yang menarik di sana. Jadi saya dulu 2016 lalu itu baru menikah. Terus habis itu ada ajudannya Pak Gub ngundang saya untuk nonton film Lombok pertama di bioskop. Nah, jadi itu namanya Kalam-Kalam Langit. Dari awal saya nonton sampai akhir saya nangis. Kenapa saya nangis? Jadi emang itu film menceritakan tentang hafiz Quran, perjuangan hafiz Quran sampai dia benar-benar sampai juara 1 di tingkat nasional. Itu Jadi, kisah nyata? kisah nyata, dia ada di Lombok.
Dan terus akhirnya saya nangis dari awal. Saya nangisnya kenapa? 2003 lalu saya haji sekeluarga sama bapak saya, ibu saya dan adik saya. 2004 bapak saya meninggal. Jadi saya dari 2004, dari umur 11 tahun saya udah jadi anak yatim. Nah, saya bilang salah satu amalan yang tetap dibawa oleh orang yang udah meninggal yaitu adalah amalan anak yang soleh. Jadi saya bilang dulu saya 2016 kebetulan saya ada dikasih warisan sama orang tua. Itu kalau saya jual rumah itu dulu harganya 3 miliar. Udah ditawar 3 miliar tapi saya bilang apa? Setelah saya nonton film ini langsung belum pulang sampai rumah, baru keluar saya langsung telepon Ustadz Wisata Hati Lombok. Saya bilang, Ustadz besok bisa ketemu di mana di rumah. Rencana saya mau wakafin rumah ini untuk jadi rumah tahfiz. Terus akhirnya ketemu dari 2014 sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Memang dia kontraknya per 6 tahun sekali, tapi insya Allah setelah ini berakhir tetap ada rumah tahfiz yang saya jalanin insya Allah. Masya Allah tuh sobat AMDK. Nih Bang Rio jadi penasaran nih sama filmnya Kalam-Kalam Langit. Itu kisah nyata tentang Hafiz Quran. Hafiz Quran yang ada di Lombok. Masya Allah. Itu 2016 masih saya ingat. Jadi saya setiap saya seminar saya bawa itu supaya apa? Motivasi. Jadi kita memang kalau kita ngejar dunia itu sampai kapanpun tidak bakalan kita bisa mencapai namanya puas. Tapi ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia pasti mengikuti. Masya Allah, itu pesan yang sangat bagus sekali. Jadi kalau yang namanya kita mengejar dunia itu nggak akan pernah sampai, nggak akan pernah puas. Kita mengejar bayangan. Kalau kita sudah punya 1 gunung emas, pengen punya 2 gunung emas, punya 2 gunung emas, pengen punya 3 gunung dan seterusnya. Tapi ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia itu akan mengikuti kita dan akan merasa bahagia. Kalau Bang Rio lihat, berarti Bang Riki ini mengikuti atau berdasarkan dari pengalaman. Karena Bang Rio lihat tadi kan ketika 2004 Bang Riki sudah ditinggal oleh orang tua. Kemudian Bang Riki mengetahui bahwasannya amalan yang tidak akan pernah terputus yaitu adalah anak soleh yang mendoakan orang tua. Mungkin latar belakang Bang Riki membangun rumah tahfidz dan untuk anak-anak yatim terutama atau orang-orang yang memang kesulitan dalam sekolah, itu karena mungkin Bang Riki sudah merasakan bagaimana ditinggal orang tua. Jadi kalau ada sobat AMDK yang mungkin memang saat ini ekonominya kurang ataupun ini mungkin bisa datang ke tempatnya Bang Riki nih. Nah kalau rumah tahfidz itu tadi namanya Wisata Hati Lombok. Wisata Hati Lombok. Rumah tahfidz pertama dulu 2016 pertama, 2019 baru ada kedua, ketiga, sekarang sampai ke 6, tapi bukan saya punya. Jadi saya punya yang pertama. Dan pertama dan terbesar dan terbagus terstrategis lokasinya. Di depannya mall. Depannya epicentrum. Nah, kalau yang untuk sekolah yatim tadi? Yayasan itu ada di Terong Tawah. Itu namanya? Dulu ceritanya 2002 lalu, tahun 2001, 2002 itu almarhum bapak saya yang bangun lantai 1. Akhirnya saya 2013 saya bangun lagi lantai 2-nya. Sampai sekarang alhamdulillah kurang lebih sekitar 120 anak yang belajar di sana. Nama sekolahnya? Namanya Darul Abror. Darul Abror. Nah, jadi untuk sobat AMDK yang penasaran nanti bisa langsung datang ke Darul Abror untuk melihat bagaimana anak-anak yang sudah dikembangkan oleh Bang Riki, yaitu untuk anak-anak yang memang anak-anak yatim ataupun anak-anak yang memang ekonominya kurang. Dan di sana gratis ya? Gratis, Masya Allah. Nah kemudian selain itu kegiatan Bang Riki selain punya usaha, kemudian ada di sosial juga. Saya juga aktif di kegiatan saya jadi di Rotary Kemanusiaan, terus habis itu di klub kemanusiaan Lombok juga. Nah saya juga insya Allah tahun ini targetnya sih memang tahun kemarin sebetulnya udah ada ambulan gratis. Masya Allah. Memang belum dioperasional karena memang masih belum tahu skemanya kayak gimana untuk operasional. Kalau Bang Rio pengen tahu Bang Riki punya semangat seperti itu, ingin bisa terjun ke sosial, membantu orang banyak. Kalau boleh tahu motivasinya apa sih bisa sampai semangat itu? Kalau motivasi saya satu sih, kalau saya yakinnya dalam hidup tuh ketika kita banyak membantu orang lain, pasti Allah pasti akan membantu kita lebih banyak lagi. Ketika karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa barang siapa memberi pinjaman kepadaku 1,
maka akan kuganti kali lipat, kan minimal 7 sampai 700 kali lipat. Dan Masya itu tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Tergantung kita sebagai manusia, iman kita tuh seberapa besar sih? Yakin apa enggak Yakin gitu kita ya? tuh seberapa, iman tuh kan artinya yakin. Jadi kalau betul, kita betul. yakin, ketika kita punya mimpi, setinggi apapun mimpi pasti terwujud. Kayak saya dulu 2013, itu saya kebobolan kontrak 300 juta minus sampai 50 juta. Tapi di tahun 2013 juga saya punya mimpi, saya bisa umroh di bulan puasa, ingin umroh 1 bulan full. Apa yang terjadi? Saya bisa jualin ruko ibu saya bisa umroh full Ramadan di Tanah Suci. Dan 2014 di setiap umroh tuh saya bawa apa? Umroh saya tidak pernah mikirin satu bisnis pun, saya tidak ada mikirin. Tapi yang saya pikirin apa? Saya bawa proposal hidup saya bawa mimpi saya, ya Allah, saya ingin punya omset 1 miliar. Pas itu padahal omset saya cuma 250 juta. Ya Allah, saya ingin punya ruko 10 lokal. Padahal saya cuma punya ruko 1 lokal. Dan yang ketiga, ya Allah, saya ingin punya tanah 1 hektar. Padahal saya tidak punya tanah akhir. Dan ya Allah, saya ingin umroh tiap tahun. 2014, belum 2014, 2013 akhir, dari omset yang kurang dari 300 juta sebulan, itu akhir 2013 langsung 1 miliar lebih. Masya Allah. Itu 2013 Allah gantinya cash, padahal 2013 saya terpuruk di awal 2013. Akhirnya 2014 itu hal yang sangat, apa yang saya bilang, ketika kita punya yakin dan kita serahkan kepada Allah. 2014 saya mintanya tadi 10, saya punya 13 ruko. Masya Allah. Di akhir 2014. Luar biasa. Terus habis itu yang terakhir saya punya tanah 1 hektar juga 2014. Dan yang terakhir saya alhamdulillah setiap Ramadan saya bisa berangkat bisa umroh. berangkat umroh. Tuh sobat Cuman TMDK. terakhir yang 2020 aja gitu. Nah, karena ada Covid ini. Iya. Nah, Masya Allah. Lihat sobat TMDK. Dasar utama kenapa Bang Riki ini selain mengembangkan usahanya, beliau juga ke sosial, begitu banyak membantu masyarakat yang ada di kota NTB ini dengan dibukanya rumah tahfidz gratis juga ya. Iya. Rumah tahfidz gratis, kemudian sekolah untuk anak yatim, dan yang apabila ada yang ekonominya sulit juga bisa sekolah di sana gratis juga. Itu karena berdasarkan Al-Quran. Karena beliau sampaikan tadi, ketika kita membantu maka Allah akan balas lagi dengan yang lebih baik lagi. Dan beliau mengambil dari kutipan Al-Quran, karena dalam Al-Quran itu tidak ada yang diragukan sama sekali. Betul. Itu keyakinan kita. Dan pasti sobat AMDK, ketika kita niat ikhlas karena Allah, aman kita. Allah pasti akan ganti. Nah, kemudian Bang Riki, karena ini di channelnya Ustadz AMDK, maka nggak jauh-jauh dari tentang syariah nih, ekonomi syariah. Kalau Bang Riki lihat sebagai pengusaha nih, ekonomi syariah cocok nggak untuk seorang pengusaha? Cocok sekali. Kenapa Karena, cocok? Kalau jujur saya pribadi sebetulnya belum mendalami ekonomi syariah seutuhnya. Jadi memang sekarang apalagi di Lombok ini memang ada beberapa ada masyarakat. Saya kebetulan saya juga jadi anggota di masyarakat ekonomi syariah. Jadi saya kebetulan pengurus juga di MES itu yang diketuai oleh Dr. Mul juga. Itu luar biasa. Beliau adalah rektor dari sekolah Islam juga yang ada di sini. Jadi memang saya belajar syariah nih apalagi belum mengenai riba nih, apa udah? Ya. Bisa mengenai riba apa enggak? Boleh. Silakan bahas. Bisa mengenai masalah riba. Jadi emang masalah riba nih, apalagi khususnya di NTB ada beberapa organisasi tentang menanggulangi riba tuh. Ada masyarakat tanpa riba, ada pagari dan ada sebagainya macam-macam. Tapi saya tidak hafal nama-namanya, nama-nama komunitasnya. Tapi yang saya rata-rata memang kalau di komunitas yang ada di NTB itu dia mengenal riba itu secara mungkin sepengetahuannya dia. Jadi dia tanpa bank sama sekali. Jadi bank syariah tuh masih bisa dibilang tetap namanya riba tuh ada di bank. Bahkan kalau orang sini saya ada beberapa orang saya juga sempat ngomong, dia bilang bahkan bank syariah itu malah lebih mencekik daripada bank konvensional.